وفالهنا والدهر أجز وعده والبشر ألحى ولالا والدهر أجز وعده والبشر ألحى ولالا المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله وحمد ونوها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا المصطفى كالورد نادي الله الله وعثرها يبقى إذا مست آياتي الله الله المصطفى كالورد نادي الله الله وعثرها يبقى إذا مست آياتي الله الله كل العباد من أنكره يبوة سكي محمد من أنكره يبوة سكي محمد ككاسي الله وهي سبيك manusia
يكن الهدى لولا الزهرة ولم يكن الهدى لولا الزهرة وكل الكون أنا رحيل صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين النبي يا علم اليقين أنا رب العالمين فرض الصلوات عليه أنا رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من خير البشر من ناله القمر ونزل سلم عليه من ناله القمر ونزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكب جدهم صلوا عليه نورهم كالكوكب جدهم صلوا سيدي سيدي يا رسول الله يا من له الجفا عند الله إن المسيء إنا قد جوى لذنبي يستغفرون الله صلوات يا سيدي سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له الجواب عند الله إن المسيء إنا قد جوى لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بضاعة
ذنبي أستغفرون الله بنا تشف عنا يا سادتي هذه الأسواق وحب مدينتكم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك بذنبي يستغفرون الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jalla wa'ala, ala jami'i ma manna bihi alaina wa alal mu'minina wa alal alamina wa ma wala la siyama ala ajalli minanihi wa ni'amihi jalla jalaluhu wahdah wa huwa ajallul wasail allati adhharaha Allah tabaraka wa ta'ala fil kaun fala wasilata a'zam wala wasilata akram wala a'tar wala anwar wala azka wala asfa
wala a'la wala aqdam, wala afdal wala afkham, min habibihi wa nabiyhi wa rasulihi, habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi al-habibil alil qadar al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faya ibadallah wa ya ummata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Qala Allahu jalla jalaluhu wahdah fil Qur'anil Karim wa kalamihil qadim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, mukminin mukminat, muslimin muslimat, hamba-hamba Allah yang beriman, yakni percaya penuh, yakin, yang dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan, yaitu takzim kepada Allah dan kepada kekasihnya tercinta, Rasulnya teragung, Nabinya terunggul, idolanya terdepan, Nabi kita semua, imam kita semua, uswah hasanah kita semua,
junjunan kita semua, kekasih kita semua, cahaya kita semua, penjaga kita semua, pendidik, pengayom kita semua, pengangkat kita semua, yakni pengangkat derajat kita semua, penyuci kita semua, pemintar kita semua, penyelamat kita semua, penolong kita semua, pewangi kita semua, penguntung kita semua, penggembira kita semua, idola kita semua, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka yang mana semua alhamdulillah al-fakir memuji kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah atas anugerah yang tak terhingga, dan mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas karunia-karunia dan segenap nikmat yang Allah hujankan kepada kita dan kepada setiap yang beriman dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Yang beriman baik bangsa manusia maupun bangsa jin, maupun yang beriman itu bangsa malaikat, maupun yang beriman itu bangsa hayawan. Karena yang beriman kepada Nabi kita itu bukan cuma kita saja sebagai umatnya yang sifatnya punya hubungan langsung dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita semuanya sudah mendapat penjelasan keilmuan yang Al-Fakir sudah jabarkan kepada kalian semuanya, bahwasanya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam yang terdahulu, semua nabi, semua rasul, semuanya dituntut oleh Allah supaya beriman dan supaya membela dengan sesungguh-sungguhnya beriman, sesungguh-sungguhnya membela kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nabi terdahulu, semua rasul terdahulu
semuanya beriman sesungguh-sungguhnya dan semuanya membela sesungguh-sungguhnya, mengerahkan segala kemampuan beliau-beliau para nabi dan para rasul terdahulu untuk mewujudkan pembelaan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya mewujudkan keyakinan, kecintaan dan takdim, pengagungan sesungguh-sungguhnya kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, yang di ujung ayat tersebut Allah menegaskan dengan memakai lam dan memakai nun taukid. Nun taukidnya juga nun taukid saqilah, nun yang menunjukkan kepada makna menguatkan. Dan makna menguatkan ini, kalau nunnya satu, itu penguatannya artinya satu kali. Kalau nunnya dua, penguatannya artinya ghayah wan nihayah, puncaknya taukid. Karena tidak ada lagi nun kecuali dua, tidak bisa jadi tiga. Allah menegaskan kepada semua para nabi terdahulu, la tu'minunna, kan? Masya Allah, la tu'minunna, asalnya apa? Tu'minuna walatan surunna, asalnya tan suruna. Lalu dimasukkan nun taukid saqilah yang menunjukkan kepada puncaknya taukid, yang menguatkan perintahan sekuat-kuatnya. La tu'minunna artinya kalian semua wahai nabi-nabiku harus beriman dengan sesungguh-sungguhnya iman bihi, kepada kekasihku Muhammad. Kita sudah paham makna iman di majelis-majelis terdahulu, bahwa iman itu keyakinan yang bercampur baur dengan mahabbah, dengan cinta, dan bercampur baur dengan rasa ta'zim, pengagungan. Jangan hees, karena ini bahasan sangat mahal sekali. Ya, ini bahasan kan belum dijelaskan, makanya sengaja tidak
berpindah kepada bahasan tentang ayat-ayat yang lain yang sangat banyak sekali dalam Quran yang menunjukkan kepada pernyataan Allah tentang keagungan, keunggulan, keterpujian yang puncak Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ayat yang suka diulang-ulang juga ini maknanya belum tergali semua, makanya sengaja diulang-ulang. Di dalam ayat wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, tatkala Allah mengambil perjanjian. Wa id akhadallahu maknanya udhkuru, wahai mukminin, wahai muslimin, bangsa manusia, bangsa jin. Udhkuru, ingatlah kalian. Ingatlah kalian, jangan sampai lupa. Yang tidak tahu, ketahuilah. Jangan sampai bodoh. Apa yang harus diingat? Id akhadallahu mitsaqan nabiyyina, tatkala Allah mengambil perjanjian terhadap semua nabi-nabinya. Nah, di sini Allah tidak menyebutkan id akhadallahu mitsaqal mursalina. Allah tidak menyebutkan mengambil perjanjian para rasul, tapi Allah menyebutkan mengambil perjanjian para nabi. Di sini pun juga ada hikmah yang tersimpan di dalamnya. Loh, kenapa? Karena tidak setiap nabi itu rasul, tapi setiap rasul itu nabi. Catat, tidak setiap nabi itu rasul, tapi setiap rasul itu nabi. Dari jumlah 124.000 nabi, bahkan menurut sebagian riwayat lebih dari itu. Hitungan nabi itu riwayatnya banyak. Ini ikhtilaf. Seperti hitungan para rasul juga ikhtilaf. Ada yang sampai juta hitungan para nabi itu. Kalau dibuka riwayatnya, ini ikhtilaf. Para rasul juga begitu, ikhtilaf. Jumlah 313 itu ikhtilaf. Makanya sebagian ulama ada yang tawakuf, ada yang tidak ikut-ikutan menyebutkan sisi jumlahnya, kan? Hanya menjalankan kewajiban imannya, cintanya, takzimnya kepada para rasul dan para nabi. Adapun yang menyangkut dengan bilangan, apa 313, apa 124.000 nabi. Nah, ini ulama itu sebagian ada yang mengambil riwayat yang lebih kuat
dari banyak riwayat itu yang diikhtilafkan, kan? Ada yang ngambil riwayat-riwayat yang dhaif, adaban karena adab supaya terbawa yang lainnya, seperti jumlah para rasul yang 314, 315 dan selanjutnya. Begitu pula jumlah para nabi. Ada yang tawakuf, no comment, no comment tentang bilangannya, karena banyak riwayat. Ya, ada yang begitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat itu, Allah mengambil perjanjian bukan dengan para rasul, tapi dengan para nabi. Artinya para rasul itu pasti, kan? Tapi kalau bahasanya id akhadallahu mitsaqal mursalina, para nabi artinya tidak pasti. Kenapa? Karena definisinya setiap rasul adalah nabi. Tidak setiap nabi adalah rasul. Jangan HS. Nah. Ayo bangun. Sebentar lagi pindah tempat. Siapkan mana buat nyawernya. Siap. Merapat. Catat. Jadi yang diambil perjanjian itu oleh Allah para rasul apa para nabi? Para nabi. Bagaimana para rasul? Oh, itu pasti. Itu pasti karena setiap rasul adalah nabi. Masya Allah. Perjanjian harus bagaimana ini? Perjanjiannya latu minunna bihi. Apa perjanjiannya? Kalian wahai nabi-nabiku harus beriman. Perintahnya juga harus beriman itu memakai nun taukid, penguat maknanya, dan penguatnya juga penguat ghaya, puncaknya taukid dengan nun taukid tsaqilah, artinya wahai nabi-nabiku kalian harus beriman sesungguh-sungguhnya beriman. Kita kan sudah paham di majelis yang telah lalu bahwa makna iman itu keyakinan yang bercampur baur dengan rasa cinta dan takzim, pengagungan. Jadi kalau imannya harus sungguh-sungguh, artinya cintanya juga harus sungguh-sungguh sampai puncaknya cinta. Takzimnya juga harus sungguh-sungguh sampai puncaknya takzim. Allah. Perintah siapa ini? Kepada siapa? Kepada semua para nabi. Oh, PR kan? Yang harus kita pahami dari ayat ini, kalau saja para nabinya diperintah iman dengan sesungguh-sungguhnya, yang makna iman itu juga adalah kecintaan yang sesungguh-sungguhnya dan takzim yang puncak sesungguh-sungguhnya terhadap Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka
seluruh umatnya para rasul masing-masing. Ingat, seluruh umatnya para rasul masing-masing. Ingat, ya, seluruh umatnya para rasul masing-masing itu secara otomatis pasti, kan? Pasti harus beriman pula. Mau tidak mau, urusan perintahan iman itu tidak mungkin kepada nabinya beda dengan urusan syariat. You understand? Urusan iman itu beda dengan urusan syariat. Loh, bedanya apa? Kalau syariat itu kepada nabinya mungkin berbeda dengan kepada umatnya. Contoh, seperti sholat witir, bagi nabi kita itu wajib sholat witir itu. Tapi bagi umatnya menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Seperti begitu contohnya. Catat. Contoh, seperti kalau bagi nabi punya istri lebih dari 4, mau 10, mau 20, mau 100, mau 200, mau 1000, mau 2000, mau 1 juta, mau 2 juta, sesuai dengan kehendaknya para nabi dan para rasul. Yang kehendak para nabi itu tentunya kehendaknya berbeda dengan kehendak kita. Kalau kehendak kita kan bercampur baur dengan instruksi setan, bercampur baur dengan instruksi hawa nafsu yang murni, gitu kan, atau remeng-remeng. Itu kehendak siapa? Kita. Kalau kehendak para rasul, para nabi, ingat, irodahnya para nabi, para rasul. Jangankan para nabi, para rasul, para wali saja. Wali ini yang bukan nabi itu sudah suci murni, tidak 2 tak, tidak 4 tak, murni, tidak tercampuri dengan intervensi setan dan intervensi hawa nafsu. Itu para wali. Bagaimana para nabi, bagaimana para rasul, dan bagaimana junjunan semua nabi dan semua rasul, imam semua nabi semua rasul, Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nah, itu jelas? Jelas? Oh. Kalau irodahnya irodah umum, kan? Irodahnya irodah yang tidak beriman kepada Allah. Oh, jelas. Ini tidak akan mengikuti kepada ridho Allah sama sekali. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Bagaimana irodahnya menyesuaikan kehendak Allah? Bagaimana irodahnya menyesuaikan ridho Allah? Kan? Makanya kita dididik oleh ilmu Allah, ilmu Nabi, supaya irodah kita menyesuaikan, mengikuti, taat kepada kehendak Allah, ridho Allah dan ridho Rasulnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita ingin makan, kan ada kehendak, itu kan? Kita ingin berpakaian, kita ingin tidur, kita ingin nikah, kita ingin apa saja.
ingin bisnis, ingin itu, ingin ini. Nah, kehendak kita itu dibekali oleh Allah dan oleh Nabi secara teknisnya, dibekali ilmu supaya kehendak ini mengikuti ilmu. Boleh kita mau apa, saya mau makan, silahkan. Mau tidur, silahkan. Tapi keinginan makan, keinginan tidur harus menyesuaikan kepada ridho Allah dan ridho Rasul. Saya mau tidur Pak, ya tidurnya harus menyesuaikan ridho Allah, ridho Rasul. Semuanya harus ke sana. Dibimbing oleh ilmu ini. Segala perbuatan kita yang dohir, yang batin mengikuti petunjuk ilmu ini. Dan ilmu ini adalah hidayah dari Allah. Paham? Yang teknisnya diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makannya itu tidak sembarang makan. Mukminin itu ternyata minumnya, tidurnya, bangun tidur, bisnisnya, rumah tangganya, apapun yang dilakukan oleh manusia-manusia yang iman kepada Allah dan Nabi-Nya, yang mendapatkan ilmu dari Allah dan dari Rasul-Nya, maka segala perbuatan dohir batinnya, gerak-geriknya, segalanya memanage alam hatinya dan memanage perbuatan dohirnya dan ucapan lisannya, bukan cuma manajemen kalbu saja, tapi manajemen, kan? Perbuatan dohir dan manajemen ucapan-ucapan lisan semuanya dimakmumkan kepada ilmu. Kita semuanya diwajibkan ngaji, semuanya ingat diwajibkan ngaji itu supaya kita tahu kepada imam kita. Imam kita itu apa? Ilmu. Ya, imam kita itu apa? Ilmu. Catat, imam kita itu apa? Ilmu. Yang dimaksud bukan ilmu produk akal kita, tapi ilmu wahyu, ilmu Quran. Ini imam kita. Hidayah yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi. Contohnya Nabi, sampelnya Nabi Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bermakmum segala perbuatan kita, kan? Dohiron wa batinan kepada ilmu Allah yang sampelnya adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jangan paham? Oh, begitu. Begitu. Ayo pahami. Maka irodah kita, keinginan kita harus menyesuaikan dengan itu. Ya. Kalau keinginan kita ternyata tidak sesuai dengan ridho Allah dan ridho Rasul, tidak boleh diikuti keinginan itu. Saya mau minum. Yang diminum apa? Yang diminum arak, Pak.
Tapi saya mau minum arak itu. Nah, itu keinginan yang tidak sesuai dengan ridho Allah. Jangankan yang diminumnya, cara minumnya saja. Saya mau minum, caranya gimana? Ya berdiri caranya. Minum sambil berdiri saja, atau memakai tangan kiri, gitu kan? Megang gelasnya tangan kiri, gitu kan? Itu caranya. Kalau yang diminumnya sudah oke, kan? Tapi caranya ini tidak sesuai dengan ridho Allah dan ridho Rasul. Kenapa sambil berdiri? Kenapa dengan tangan kiri? Karena Allah tidak ridho, Rasul tidak ridho. Ya saya ingin, Pak. Jangan mengikuti keinginan yang tidak sesuai dengan ridho Allah. Kartos, bukan cuma yang diminumnya saja harus halal, harus baik, halalan thayyiban saja, tapi juga cara minumnya, kan? Cara makannya, kan? Makan minum di luar, di tempat terbuka saja, kalau yang lain tidak dikasih, kan? Itu sudah tidak bagus di dalam ajaran Islam. Tidak boleh memperlihatkan makan minum di tempat terbuka. Boleh jadi ada orang yang fakir, yang tidak mampu melihat kita, dalam hatinya dia sedih. Saya ingin makan fried chicken kayak dia, tapi saya tidak mampu, kan? Bawa anaknya, mak, Ujang pingin itu, ibunya tidak mampu. Oh, nah, kita mah nggak mampu fried chicken gitu. Udah, kita makan chickennya singkong saja. Makanya tidak boleh. Tidak boleh. Allah. Paham? Masya Allah. Kita mau tidur. Tapi saya mau lama Pak tidurnya. Sehari semalam. Oh. Ini Allah tidak ridho. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ridho. Mukmin itu tidak boleh banyak tidur. Karena dengan tidur hatinya akan tidak berfungsi. Kalau tidak berfungsi, maka tidak mendapat keberuntungan dari zikir, gitu kan? Dari apa? Zikir. Dari ingat. Dan dari sifat-sifat hati, amalan-amalan hati. Kalau hatinya tidur, bisa beramal enggak? Hatinya tidur, bisa ingat enggak? Maka tidak aktifnya hati itu artinya kerugian besar. Sementara umur kita itu terhitung detik dan menitnya. Sampai mati, jangan sampai ada detik menit yang tidak ada ibadahnya. Semakin banyak tidurnya, semakin tidak aktifnya juga lama. Ruginya semakin banyak. Maka tidur harus terus diupayakan supaya semakin sedikit. Oh. Jelas.
Ya tuh saya mau tidur lah 5 jam wajar, 5 jam 6 jam masih wajar sehari semalam untuk istirahat. Tapi tidurnya pas di waktu sholat, oh tidak boleh. Jangan di waktu sholat. Saya inginnya begitu. Keinginan kamu tidak sesuai dengan ridho Allah dan ridho Rasulullah. Oke, bukan di waktu sholat. Saya mau tidur habis subuh saja langsung. Oh, itu juga tidak sesuai dengan ridho Allah dan ridho Rasul. Kenapa? Karena habis subuh itu adalah saat yang sangat diistimewakan oleh Allah, yang sangat diberkahkan oleh Allah. Jangan di saat Allah menurunkan keberkahan kita lagi tidur. Kecuali yang darurat-darurat. Dan daruratnya jangan dibiasakan darurat. Seperti mana darurat-darurat orang yang tidak tidur. Itu biasanya para ustadz yang ngaji sampai subuh, para kiai, para ustadz itu kan, waduh sampai subuh. Terus nanti pagi harus ngaji lagi. Ini tidak mampu umpamanya. Ya silakan. Habis sholat subuh tidur sambil berzikir, silakan. Tapi darurat-daruratnya juga jangan dibiasakan. Harus ada waktu siangnya dicas dulu tuh. Walaupun di mobil tidurkan, cas dulu. Supaya apa? Supaya tatkala tidak tidur malam ya, nanti sampai subuh, habis subuh juga tidak langsung tidur. Atau pada maghrib tidur dulu gitu. Nah, karena nanti mau bangun sampai subuh dan terus paginya terus. Nah, diatur oleh kita. Saya mau tidurnya ba'da asar. Oh, itu enggak boleh. Allah enggak ridho, Rasul enggak ridho. Kenapa? Itu mewaris gila. Artinya kekuatan akal ini bisa hilang, akalnya bisa error, bisa hang, gitu kan? Paham? Kalau diistirahatkan setelah sholat asar, di waktu asar, jangan dibiasakan. Darurat sekali, ya namanya sekali kan lain, ya, dengan kebiasaan. Dulu ada orang yang tidak percaya, pemuda yang tidak percaya terhadap keterangan itu, akhirnya tidur sengaja tiap ba'da asar. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali setiap hari nih. Nah, lalu dia ngomong sama yang lain, wah bohong nih para kiai, ya. Para kiai nyebutin kalau tidur habis asar itu suka gila, bohong. Saya juga enggak. Tuh, sudah berhari-hari sengaja saya tidur habis asar. Terus tidurnya dibiasakan habis asar. Ketika sampai kepada 40 hari, tuh, dia pas bangun waktu maghrib, dia ditelanjang keluar. Ditelanjang keluar dari kamarnya, enggak pakai celana sama sekali. Tidak pakai pakaian selai pun, sambil dia ngomong, wah bohong kiai itu. Gaya bohong, katanya orang yang tidur habis asar itu suka gila. Wah, bohong, saya juga tidur sudah 40 hari sampai saat ini saya nggak gila, padahal dia sudah gila. Allah, ini terjadi. Dan orang yang membiasakan tidur setelah subuh, kan, sampai waktu duha, itu mewaris kefakiran bagi yang kaya. Kalau bagi yang miskin, nah itu namanya bakal kokoro nyosok malarat rosa. Kokoro nyosok malarat rosa. Maaf, bukan rosa.
Sumedang, bukan. Kokoro nyosok, artinya nyosok itu syadid banget fakirnya. Ya, sangsara malarat, rosa juga syadid banget sangsaranya. Ada orang kaya, ini yang Bapak saksikan sendiri, pernah Bapak kasih tahu dulu, karena dia bisnisnya kan malam, jadi setiap habis subuh dia tidur, bangun zuhur, itu dibiasakan. Lama ceritanya pas Bapak tahu, Bapak kasih tahu, tuh kamu jangan membiasakan tidur habis subuh. Emang kenapa? Itu mewarisi fakir. Dia sedang ada dalam puncak kejayaan bisnisnya. Oh, miliarder. Nah, tidak percaya. Tidak percaya. Dah, akhirnya dibiasakan. Maka berlarut-larutlah sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Bapak juga sudah lupa. Tidak lama kemudian, setelah itu dia ada yang nipu. Yang nipunya beruntun. Akhirnya habis sampai sekarang. Sampai sekarang ada pada puncak kefakirannya. Padahal dia sudah bertobat. Dia sudah bertobat, sudah merasa bahwa saya benar, gitu kan? Salah. Waktu dulu itu tidak nurut gitu. Bukan nurut sama Bapak nih. Ini perkataan dari para ulama-ulama Allah, walaupun dasarnya hadisnya dhaif umpamanya, tapi ingat, ini mujarab. Artinya nyata tuh. Maka ulama mewanti-wanti, ada beberapa hal yang mengakibatkan kefakiran jangan dilakukan. Syekh Nawawi Banten sudah menjelaskan, ini ulama wali Syekh Nawawi Banten itu. Yang mewarisi fakir apa? Di antaranya, kan? Nyebut nama kepada ibu dan bapak. Kan? Manggilnya nama ibu kita namanya no. Walaupun pakai ibu, Bu No, kita manggil ibu kita begitu, tidak boleh. Maka para ulama menyimpulkan kalau kepada ibu dan bapaknya saja harus adab, kan? Sehingga memanggil dengan namanya saja itu mewarisi kefakiran. Bagaimana kalau memanggil nama ulama, nama wali? Maka ulama menyimpulkan kalau memanggil nama ulama wali itu biasanya dipanggilnya adalah landihannya, gitu kan? Landihannya. Landihan itu apa? Landian. Landiannya. Imam Ghazali gitu kan. Imam Syafi'i deh. Kan? Sultan Aulia, segitu aja. Tuh. Mama Rede, Imam Ghazali kan bukan namanya. Imam Nawawi itu kan bukan namanya. Tuh. Paham? 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 Masya Allah.
catat oleh kita. Maka para ulama banyak yang tidak berani menyebutkan asli namanya di dalam adab. Berani. Kalau kepada para ulama saja sudah tidak baik, bagaimana kepada tingkatan para wali? Bagaimana tingkatan kepada para nabi? Boleh disebut namanya kalau tidak disebut, umpamanya kalau tidak disebut ini melahirkan bingung kepada pendengar. Tuh tah, mau bilang Nabi Nuh alaihi salam, Nabi apa tuh? Umpamanya dengan istilah lain. Oh, nah, ini kan disebut Nabi saja, utusan Allah saja juga. Kadang disebut utusan yang keberapa, orang tidak tahu bilangannya. Ya disebutin aja Nabi Nuh alaihi salam. Itu juga memakai panggilan pangkat. Jangan semata-mata namanya doang, ya kan? Nuh alaihi salam, Nuhnya saja itu tidak bagus, tapi Nabi Nuh alaihi salam. Memakai sholawat juga, memakai salam juga kepadanya, alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Membentengi ketidakadaban. Dibentengi oleh alaihi salatu wassalam, bentengi oleh menyebutkan pangkatnya. Paham? Yang kedua, boleh menyebut namanya, nama yang agung, kalau tujuannya lita'rif. Lita'rif itu apa? Supaya yang lain tahu. Karena kalau tidak disebutkan, masih banyak yang belum tahu. Kartos? Oke. Apalagi kalau kita berbicara di halayak yang jumlah pendengarnya sangat banyak, ini terus harus disebutkan namanya. Tuntutan itu silahkan dijalankan, tujuannya litarif. Lihatlah bagaimana Allah mendidik kita tatkala Allah memanggil Nabi kita dalam Qur'annya. Panggilan Allah bagaimana? Panggilan Allah, Masya Allah, ya ayyuhan nabiyyu. Tuh. Betul. Tuh. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasulku. Masya Allah. Tidak ya Muhammad, tidak. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan para nabi-nabi lain, disebut namanya, ya Adamu, ya Musa, ya Isa, ya Nuh, ya Daud. Ada dalam Quran? Ada dalam Quran. Tapi kita tidak akan menemukan dalam Quran ya Muhammad, tidak akan. Padahal bagi Allah itu ya, memanggil nama makhluk itu sudah merupakan kebesaran, keagungan bagi makhluk itu. Kalau kita dipanggil oleh Allah, ya Udin, kita Udin, ada Pak Udin? Ada. Ya Udin, ya Usman. Nah,
Kalau Allah memanggil nama kita, Allah memanggil, oh itu keindahan dan itu merupakan kebesaran. Sampai nama kita dipanggil oleh Allah. Masya Allah. Oh, merupakan kebesaran. Yang manggilnya siapa? Yang menyerunya siapa? Allah yang Maha Agung. Bukan merupakan menghinakan, bukan. Kalau Allah yang manggil, tapi pengagungan. Ya Adam, wahai Adam, uskun, kan? Masya Allah. Ya Nuh, ihbit, kan? Ya Zakaria, ya Yahya, khudil kitab. Banyak dalam ayat Quran Allah menyeru para rasul, para nabi dengan menyebut namanya. Itu sudah merupakan keagungan. Terus bagaimana panggilan Allah kepada nabi kita? Ya ayyuhan nabi, kan? Ya ayyuhar rasul, wahai nabiku, wahai rasulku. Tidak ya Muhammad. Ini menunjukkan kepada ghayatut ta'zim, puncaknya pengagungan Allah. Ghayatut takrim, puncaknya memuliakan. Ghayatul ihtiram, puncaknya penghormatan. Allah, Allah, Allah. Tapi Pak, dalam Quran ada Muhammadur Rasulullah, wa ma Muhammadun illa Rasul, itu kan? Muhammad adalah utusan Allah. Itu bukan menyeru. Itu adalah litta'rif, untuk memberitahu kepada semua manusia dan bangsa jin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kan? Faham? Masih tahu kepada semua manusia dan bangsa jin. Dan jangan dianggap Nabi Muhammad SAW itu bukan utusan Allah. Tapi harus diyakini oleh semuanya, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, ditegaskan oleh Allah. Faham? 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 Itu untuk apa? Ta'rif. Ta'rif itu apa? Memberi pada yang lain. Oh, begitu. Tapi Pak, ada hadis. Ada hadis yang menyatakan nanti yaumul qiyamah wahyu Allah yang pertama Allah turunkan kepada makhluknya pada hari kiamat adalah kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala semua makhluk yaumul qiyamah, para nabi, para rasul, para malaikat alaihimus salatu wassalam, tidak ada yang berani munajat kepada Allah, meminta supaya, ingat, supaya ini semua makhluk diproses setelah Allah biarkan beribu-ribu tahun tersiksa, kelaparan, kehausan, kepanasan matahari di atas kepalanya, sehingga banyak yang tenggelam di lautan keringat, di mahsyar. Bayangkan, terbakar oleh panasnya matahari saat itu. Orang berjubel, tuh,
saling injak, sehingga Rasulullah SAW menggambarkan ala kulli qadam alfu qadam, di atas satu kaki ada 1000 kaki numpuk ke atas. Bahkan dalam riwayat lain lebih dari 1000. Itu dalam riwayat lain. Bagaimana ketirnya, bagaimana dahsyatnya bencana pada hari kiamat. Oke. Para nabi, ada yang berani kepada Allah usul? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang berani. Para rasul tidak ada yang berani. Tidak ada. Kenapa para nabi, para rasul tidak ada yang berani? Karena semua tahu posisi. Para malaikat semuanya tidak ada yang berani. Kenapa? Tahu posisi. Saat itu tidak pantas sebagai makhluk, awas, request kepada Kholiknya, apalagi utusan-utusan Allah. Ingat, apalagi para malaikat Allah yang dididik oleh Allah lebih dulu, yang dididik oleh Allah dengan pendidikan yang sempurna, adab yang sempurna. Ingat, di dunia para rasul, para nabi tidak ada yang berani meminta untuk kepentingan hawa nafsunya. Permintaan para rasul, para nabi di dunia di saat menjabat sebagai utusan Allah untuk mendidik umat, untuk membina umat, menyelamatkan umat, pun tidak ada para nabi, para rasul yang meminta sedikit pun kepada Allah untuk kepentingan pribadinya, tapi meminta untuk kepentingan umum, itu pun juga untuk kepentingan pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ada. Bagaimana setelah kerasulan lewat? Artinya tugas Rasul lewat kalau sudah wafat. Oh, di makom itu. Makom itu, makom yang memang apa urusannya, gitu kan? Urusannya sudah lepas ini antara Rasul dengan umatnya. Subhanallah, Masya Allah. Maka para nabi dan para Rasul tahu posisi. Semuanya mengikuti kehendak Allah, semuanya menyesuaikan dengan kehendak Allah, semuanya ridho kepada kepastian Allah. Di dunia saja kita sebagai hamba Allah, kalau kita ingin menjadi hamba Allah terbaik, maka min afdoli as-sifatil abdiyah ar-ridha biqadarillah. Ingat, termasuk sifat yang paling utama sebagai sifat kehambaan. Sifat apa? Kehambaan, hubungan kita dengan Allah. Apa yang paling afdal adalah ar-ridha biqadarillah. Kita ridha terhadap kepastian Allah. Ya, tidak ada request, tidak ada protes. Masya Allah. Dikasih apa saja ridha. Masya Allah. Ini sifat yang terbaik.
Nah, para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam tidak ada satupun yang berani request kepada Allah supaya umat ini cepat diproses, gimana kela, jangan dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang berani. Kenapa? Tahu posisi adaban, karena tata krama ma'ar Rabbi, beserta Allah. Tata krama sopan santun kepada Allah. Okay? Jangankan sopan santun kepada Allah, kepada ibu bapak saja, gitu kan? Kita tidak boleh kepada ibu bapak kita menuntut. Ingat, meminta sesuatu kepada ibu bapak kita yang menjadikan ibu bapak kita tertekan. Itu tidak ada anak seperti itu kepada orang tua. Itu tidak ada. Faham? Kenapa? Itu bagian daripada idza. Idza itu apa? Idza itu apa? Artinya idza itu berbuat kejelekan terhadap orang tua. Mah, beliin motor, mah. Kan? Nah, ingat, yang menekan, biarlah seridhonya orang tua saja. Dan anak harus selalu meminta ridho orang tua, restu orang tua dalam berbagai hal. Allah.